percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi ini, saya percaya kita telah mempersiapkan hati kita pada pagi ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi ini mari kita sama-samakan mempersiapkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan, dan kita ingin memberikan yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita memuliakan dengan pujian penyembahan kita pagi ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, dan mari saya akan membawa kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini ya Tuhan, menyerahkan hati kami, menyerahkan pikiran kami ya Bapa pada pagi ini ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami dan keluarga kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Karena sebentar lagi Tuhan, kami akan menghadap Engkau ya Bapa Tuhan, meninggikan pujian dan penyembahan ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Oh haleluya Bapa, dimanapun kami berada pada pagi ini ya Tuhan, kami mengundang agar Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang hadir di tempat ini ya Tuhan, yang hadir berserta dengan kami ya Bapa. Tidak satu pun jiwa-jiwa yang terkecuali dari berkat Engkau pada pagi ini Yesus. Oh haleluya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menaikkan pujian ini ya Tuhan, dan penyembahan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa. Dan mari kita yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita dengan serukan namanya. Haleluya. Dimanapun Anda berada pada pagi ini, mari kita angkatkan pujian ini dengan penuh semangat. Haleluya, serukan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan berantakan dan goyahkan, berantakan dan goyahkan, berantakan terkalahkan, dari dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa serukan namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus mulia dan segala Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Berantakan tergoyahkan, berantakan terkalahkan, dari dan berkuasa. Katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa serukan namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus mulia dan segala
menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pagi ini. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Merendahkan hati kami ya Bapa, ingin menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam kudus ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini Yesus. Oh haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan,
mengalami kelepasan ya Bapa. Kami akan mengalami kesembuhan Yesus hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai hamba-Mu Bapa, biar setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap kami. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan sekali lagi kami Tuhan ingin mengangkatkan doa kami ini, menyerahkan doa kami ke dalam tangan Engkau. Haleluya Bapa. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom dan selamat pagi kepada anak-anak Tuhan di mana saja berada. Ketemu lagi kita dalam ibadah online kita. So seperti biasa, mari kita berdoa sebentar sebelum kita mendengar sedikit daripada firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami dapat bertemu sekali lagi di dalam nama-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, dalam kami mendengar firman-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu supaya apa yang kami dengar benar-benar akan memerdekakan kami, akan memberi kami satu hal yang tidak pernah kami lalui ataupun alami secara pribadi. Kami rindu Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap anak-Mu di mana saja berada. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu saya mau mengambil tajuk itu di bawah perbandingan Taurat dan anugerah. So sebelum ini saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini dalam 2 kali kalau tidak silap saya, yaitu tentang Taurat dan anugerah ini. Tapi karena tema ini diberi pilihan, jadi saya rasa saya senang kalau dapat membawa sedikit perbandingan di antara Taurat dan anugerah. Jadi ini akan kita lihat pada pagi ini. So kalau kita melihat Taurat dan anugerah, ini merupakan dua perjanjian ataupun dua sistem, dua konsep yang sama sekali berbeza. So bila saya berbicara tentang Taurat, itu adalah waktu Musa menerima hukum Taurat, waktu di Gunung Sinai. Di sanalah permulaan zaman hukum Taurat. Dan bila saya berbicara tentang anugerah, itu adalah bila Yesus sudah mati di kayu salib dan permulaan anugerah itu ataupun perjanjian baru bermula. Jadi seperti yang saya katakan, Taurat dan anugerah adalah dua sistem atau konsep yang sama sekali berbeza untuk mencapai kebenaran. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Taurat dan anugerah adalah dua sistem atau konsep yang sama sekali berbeza untuk mencapai kebenaran. So, kita mula dengan Taurat dahulu. Taurat adalah satu sistem peraturan dan panduan keagamaan yang harus dilakukan dari pihak manusia sepenuhnya. Kegagalan mentaati Taurat akan mendatangkan kutuk dan hukuman dari Tuhan, sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Taurat itu. So sekali lagi, supaya kita jemaat lebih jelas, Taurat adalah satu sistem peraturan dan panduan keagamaan yang harus dilakukan dari pihak manusia sepenuhnya. Kegagalan mentaati Taurat akan mendatangkan kutuk atau hukuman dari Tuhan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Taurat itu ataupun dalam perjanjian itu. So Tuhan tidak sesuka hati Dia untuk mengutuk ataupun memberikan hukuman ataupun judgment kepada orang Israel pada waktu itu, karena apa yang Tuhan lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam Taurat. So mari kita lihat sedikit firman Tuhan mengenai apa akibat kalau ada pelanggaran ataupun tidak mentaati hukum Taurat itu. Kita lihat di dalam Ulangan 27 ayat 26.
Di dalam Ulangan 27 ayat 26 saya ambil daripada satu terjemahan, yaitu terkutuklah orang yang tidak mentaati perkataan hukum Taurat ini dan tidak melakukannya. Dan seluruh umat itu berkata amin. So, dengan kata lain, apabila orang Israel tidak dapat mentaati ataupun melakukan hukum Taurat, maka kutukan akan datang. So, dengan segenap hatinya orang Israel mengatakan amin. So, perlu jemaat ingat bahwa amin itu bermaksud demikianlah akan terjadi. Itu maksudnya amin. Jadi amin ini begitulah akan terjadi kepada saya, kepada keluarga saya, kepada tanah saya, kepada suku saya, kepada keturunan saya, jika saya tidak mentaati atau melakukan hukum Taurat. Itu maksudnya amin. Amin, demikianlah akan terjadi. So, di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10, yaitu saya ambil daripada terjemahan Alkitab versi Bonyo, melanggar satu perintah Taurat berarti melanggar seluruh hukum. Sistem Taurat ini sangat lain daripada yang lain. Sekali lagi saya ulang, di dalam Yakobus itu, melanggar satu perintah Taurat berarti melanggar seluruh hukum Taurat. Seandainya ada 10, 9 kita dapat lakukan, tapi 1 kita gagal, kita akan gagal semua. Jadi itu sistem ataupun kaedah hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah satu tuntutan yang sangat tinggi dan sempurna. So, hukum Taurat tidak ada belas kasihan. Hukum Taurat, kamu dapat melakukan 9 peraturan, tapi 1 kamu gagal, kamu dianggap gagal semua sama sekali. So itu dalam Yakobus 2 ayat 10 itu mengatakan melanggar satu perintah Taurat berarti melanggar seluruh hukum Taurat. So, saudara jemaat boleh memikirkan betapa hukum Taurat itu menjadi satu pergumulan, menjadi satu kesukaran bagi orang Israel pada masa itu. Jadi nanti kita akan lihat kenapa hukum Taurat itu diberikan. So, saya ambil lagi satu firman Tuhan, yaitu apakah akibat daripada pelanggaran itu? Akibat dari pelanggaran itu seperti yang dalam Ulangan tadi, kutuk akan datang. So, saya ambil dalam Galatia 3 ayat yang ke-10. Galatia 3 ayat yang ke-10. Satu terjemahan saya ambil. Orang yang terus berusaha taat pada hukum Taurat supaya benar di hadapan Allah, ia akan terkutuk. Sebab kitab suci mengatakan setiap orang harus setia melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Jika ia tidak taat, ia akan dikutuk. Prinsipnya, kalau kamu setia melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab, kamu akan hidup, kamu akan diberkati, kamu akan di bawah perkenan Tuhan, kamu akan mendapat kebaikan daripada jika kamu dapat setia ataupun dapat melakukan, dapat mentaati seluruh hukum Taurat. Tetapi firman Tuhan itu katakan, jika ia tidak taat, ia akan dikutuk. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam perjanjian lama, bila hukum Taurat mula datang, diberikan kepada orang Israel, kita akan dari permulaan itu kamu dapat melihat betapa orang Israel tidak pernah sebenarnya begitu berjaya mentaati hukum Taurat. Ada saja yang terjadi pada mereka. Jadi sebab itu ada orang Kristen yang beranggapan bahwa Tuhan itu begitu kejam, Tuhan itu begitu keras, sehingga mereka tidak nampak kasih di dalam perjanjian lama. Temannya bila kita membaca di mana kitab Taurat itu bermula, sentiasa ada hukuman, sentiasa ada kutukan. Sedikit-sedikit salah mati, sedikit-sedikit salah tulah, sedikit-sedikit salah bencana, hukuman demi hukuman. Jadi kalau kita membaca sebab itu, sampai ada orang Kristen bila dia tersilap melihat firman Tuhan, dia anggap Tuhan itu seorang yang kejam, Tuhan yang kejam, Tuhan yang macam tidak ada belas kasihan. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan bertindak atas prinsip Taurat itu sendiri sebenarnya. Nanti kita akan lihat sebentar kenapa Taurat ini diberikan. Oke, seterusnya, saya bacakan sesuatu yang saya ambil.
hukum Taurat bukanlah masalah. Jadi, ya, hukum Taurat bukanlah masalah. Hukum Taurat bukan isu. Bahkan hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Kalau kita lihat dalam Roma 7 ayat 12, Paulus mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. So, isu dia ataupun masalah dia bukan terletak pada hukum Taurat. Tapi masalahnya ataupun isu utama dia terletak pada manusia yang telah berdosa tetapi cuba ataupun berusaha mentaati Taurat. Itu masalah dia. Bagaimana manusia yang telah jatuh dalam dosa cuba untuk mentaati Taurat yang kudus, yang benar, yang baik. Ibarat satu benda yang sempurna cuba ditaati oleh orang yang tidak sempurna, yaitu dalam kedudukan manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi sama kamu pikirkan, bagaimana mungkin manusia dapat mentaati hukum Taurat kalau dia sudah jatuh di dalam dosa, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan, dalam keadaan yang penuh dengan ketidakmampuan, dan coba mentaati satu hukum yang sempurna, yang kudus, yang benar, yang baik. So, di sanalah isu itu timbul. Di sanalah mengapa hukum Taurat itu tidak dapat memberi keselamatan. Hukum Taurat tidak dapat membawa orang mendekat kepada kebenaran. Jadi mungkin kita sudah tertanya-tanya, bagaimana, kenapa hukum Taurat itu diberikan? Sebelum itu saya mau baca sedikit lagi firman Tuhan. Bagaimana Paulus bergumul tentang dia coba untuk mentaati hukum Taurat itu. Kita lihat di dalam Roma 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ataupun dalam terjemahan lain dia sebut hamba dosa. So, dalam satu aspek hukum Taurat itu adalah rohani, dan dalam satu pihak manusia adalah bersifat daging, bersifat lemah, bersifat tidak mampu, berada di bawah kuasa dosa. Jadi bagaimana orang yang berada di bawah kuasa dosa dapat mentaati satu hukum yang sempurna? Itu pergumulan Paulus di dalam Roma 7 ayat 14. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-18, Paulus sekali lagi memberitahu keadaan manusia dia yang tidak mampu untuk mentaati hukum Taurat itu. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Paulus mula menyadari di dalam dia tidak ada satu yang baik. Nothing good di dalam dia. Tak ada. Firman Tuhan kata tak ada satu yang baik. Paulus mula menyadari dia ingin mentaati Taurat, tapi dalam masa yang sama dalam dia ada satu pertentangan. Ini satu pergumulan, saudara. Apa yang Paulus ungkapkan dalam Roma 7 adalah satu pergumulan keinginan kita yang ingin mendekat kepada Tuhan, keinginan kita yang mau menyenangkan Tuhan, tetapi dalam masa yang sama keadaan dia seperti langit dan bumi, begitu jauh sekali ketidaksanggupan ataupun kelemahan manusia untuk mentaati hukum yang kudus, benar dan baik. Okay? Ayub, di dalam Ayub 14 ayat yang keempat, kalau kita lihat satu terjemahan baru, dalam Ayub 14 ayat yang keempat, siapa dapat mendatangkan yang tahir, yang suci maksudnya, dari yang najis? Najis maksudnya benda yang kotor, benda yang sudah tercemar. Jadi siapa, merujuk kepada manusia, merujuk kepada person ya, kepribadian ya, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak, kata Ayub. Maksudnya dari manusia yang sudah kotor, yang tidak tahir, yang najis, coba untuk mentaati satu yang kudus, yang tahir, yaitu hukum Taurat. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Ayub mengatakan seorang pun tidak. Seorang pun tidak.
So, Alkitab sedang mengungkapkan satu situasi di mana kita sebagai manusia begitu jatuh dalam dosa, begitu dalam sekali, begitu parah sekali. Tetapi dalam masa yang sama, keinginan kita cuba berusaha untuk menyenangkan Tuhan, mencapai kebenaran, untuk dapat sesuatu yang Tuhan senang dengan kita. Tapi dalam keadaan yang sama, kita dalam satu situasi di mana keberadaan kita yang sudah jatuh di dalam dosa tidak mungkin, mustahil untuk kita dapat mentaati satu hukum yang sempurna. Oke, jadi setakat ini kita boleh melihat kenapa Israel sentiasa gagal dalam mentaati hukum Taurat. So, saya lebih banyak memberi kita tentang hukum Taurat karena dalam 2 khutbah yang sebelumnya itu saya ada lebih kepada anugerah. Jadi khutbah sekali ini lebih kepada melihat kepada hukum Taurat itu. Kenapa hukum Taurat itu diberikan nanti kita akan lihat ya. Jadi seterusnya, apa tujuan Tuhan memberikan Taurat? Apa tujuan Tuhan memberikan Taurat melalui Musa kepada orang Israel pada waktu itu? Apa tujuan Tuhan memberikan Taurat? Saya mengambil satu terjemahan yang mudah, yang senang kita fahami, yaitu terjemahan, saya lihat terjemahan firman Allah yang hidup ini, satu terjemahan yang mudah waktu dia memberikan Roma 5 ayat 20 itu. Dia katakan di sana dalam Roma 5 ayat 20, hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan mereka dalam mematuhi hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Oke, saya sampai di sana. Ada lagi bahagian B dia, tetapi makin kita melihat keadaan kita yang penuh dosa, makin tampak betapa melimpahnya kemurahan Allah ataupun anugerah dalam mengampuni kita. Tapi saya hanya fokus dalam bahagian E itu ya. Roma 5 ayat 20E itu, hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan mereka. Kadang-kadang kita tak dapat melihat kegagalan kita. Kita pikir kita okey, kita pikir kita mampu, kita pikir kita tak ada masalah. Kita kalau kali ini gagal mentaati, besok ada lagi, lusa ada lagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bertahun-tahun kita akan coba. Itu kadang-kadang tekad dalam manusia itu terlebih-lebih sebenarnya, saudara. Kadang-kadang kita pikir kita mampu mentaati, tapi Tuhan sedang mendedahkan supaya melihat kegagalan kita, baru kita tahu. Kita akan angkat tangan, surrender, dan kita akan hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Itu tujuan hukum Taurat. Ya, kita perhatikan terjemahan itu. Hukum Taurat diberikan supaya semua orang dapat melihat kegagalan mereka dalam mematuhi hukum Allah. Ingat di dalam Yakobus tadi, satu hukum Taurat kita gagal, berarti kita gagal seluruh hukum itu. Itu prinsip ya saudara. Kita tak boleh megah pun dalam 9 hukum Taurat yang berjaya kita taati, tapi satu kita gagal, dikira gagal semua. Itu prinsip hukum Taurat. Ini satu sistem, satu kaedah yang begitu tinggi tuntutan dia ya. So mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat 20. Satu terjemahan baru. Yang tadi itu terjemahan dalam firman Allah yang hidup. Yang ini Roma 5 ayat 20 ini satu terjemahan lagi ya, saya ambil. Tetapi hukum Taurat ditambahkan ataupun datang dalam beberapa terjemahan, ataupun dalam beberapa terjemahan lagi dia katakan masuk. Hukum Taurat ditambahkan, hukum Taurat datang, hukum Taurat masuk supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Tidak kita rasa kontroversi ayat ini? Taurat diberi, tapi pelanggaran semakin banyak. Sorry. Apa maksud Tuhan di sana? Ataupun apa maksud Paulus di sana? Diberi Taurat supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saya ingatkan supaya pelanggaran semakin kurang. Kalau sepatutnya ikut logik fikiran kita, kalau ikut masuk akal fikiran kita. Sebab hukum Taurat itu kan adalah satu panduan keagamaan yang membuat orang ataupun mendidik umat Israel supaya menjadi baik. Tapi Paulus dalam satu pencerahan yang Tuhan bagikan, dia katakan hukum Taurat datang ataupun hukum Taurat masuk supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. So, waktu saya renung ayat ini, saya harap jemaat juga boleh merenungkan bersama-sama dengan saya.
dia satu benda yang sangat kontroversi, ayat kontroversi bagi saya ini. Sepatutnya pelanggaran akan semakin kurang. Kalau ikut logik kita, pelanggaran sepatutnya semakin kurang. Sebab peraturan itu ketat, jadi pelanggaran menjadi kurang. Tapi Paulus kata, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi ada yang menyimpulkan, jadi kalau begitu hukum Tauratlah yang menjadi sumber, menjadi punca orang berdosa. Kalau kita lihat itu sepertinya begitu. Jadi seolah-olah hukum Tauratlah punca pelanggaran menjadi semakin banyak. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat, Taurat bukanlah punca ataupun sumber dosa. Dia bukan punca ataupun dia penyebab dosa itu. Dia bukan sumber. Tetapi dia ibarat teropong, ya. Teropong itu adalah satu benda yang samar-samar kamu lihat, dan bila kamu menggunakan teropong maka sesuatu menjadi sangat jelas, ya, sangat nampak bila kamu menggunakan teropong. Jadi Taurat itu ibarat teropong supaya semakin nampak dan jelas betapa lemah, tanpa harapan dan tidak berdaya sama sekali manusia berdosa itu untuk berkenan di hadapan Allah dan menyelamatkan diri dari dosa. Oke, sekali lagi ya. Taurat itu bukanlah punca ataupun sumber ataupun penyebab dosa. Dia bukan. Sebab Alkitab kata tadi dalam Roma ialah hukum Taurat itu adalah kudus, benar, baik. Jadi isu dia bukan soal hukum Taurat. Tapi hukum Taurat diberikan supaya semakin nampak dan jelas betapa lemah, tanpa harapan dan tidak berdaya sama sekali manusia berdosa itu untuk berkenan di hadapan Allah dan menyelamatkan diri dari dosa. Itu tujuan mengapa hukum Taurat itu diberikan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup tadi, supaya kita dapat melihat kegagalan kita dalam mentaati hukum Taurat itu. Kita mesti dapat melihat kegagalan. Dengan itu kita akan mengakui, Tuhan, saya tak dapat. Tuhan, saya angkat tangan, saya surrender. Jadi kita perlu dibawa kepada satu tahap bahwa kita akan sampai pada satu titik kita perlu bergantung kepada penyelamat. Kita perlu bergantung kepada anugerah, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari keadaan yang sudah begitu teruk, ketidakmampuan kita. Itu tujuannya, saudara. Jadi hukum Taurat itu bukan satu yang diberikan untuk menyelamatkan orang Israel ataupun memberikan sesuatu yang akan menambah baikan. Tidak. Tujuan dia untuk membawa kita dapat melihat kegagalan, untuk kita dapat nampak dengan jelas ketidakmampuan kita. Itu tujuan dia, supaya dalam masa yang sama, ya, dalam masa yang sama kita sedar betapa perlunya manusia seorang penyelamat. Okay. Satu, dalam keadaan kita yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dengan itu timbul dalam hati kita satu kesedaran bahwa kita sangat memerlukan seorang penyelamat. Kita sangat memerlukan seorang penyelamat, yaitu Yesus, untuk menolong kita. Itu yang dipanggil anugerah. Sebab anugerah adalah satu pemberian percuma. Dia mesti datang daripada Tuhan untuk melakukannya bagi kita. Okay. So saya baca satu statement yang saya tulis di sini dan ada di dalam slide kita. Anugerah akan menjadi sangat berharga, berarti dan sangat diperlukan bila kita menyadari betapa keadaan kita tiada daya dan artinya sama sekali. Sekali lagi, kita akan dapat menghargai, ya, anugerah akan menjadi sangat berharga, berarti dan sangat diperlukan bila kita menyadari betapa keadaan kita tiada daya dan tiada artinya sama sekali. Dalam keadaan kita di tahap yang begitu rendah sekali dalam kehidupan kita, baru kita akan dapat mengakui betapa berartinya, betapa bernilainya anugerah itu dalam kehidupan kita. So, anugerah adalah pemberian percuma seperti yang saya katakan tadi, yang diberi oleh Tuhan kepada kita dan diterima dengan iman. Anugerah bukan apa yang kita buat untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan buat untuk kita. Kita mesti dapat melihat perbezaan konsep itu. Sebab dalam Taurat tadi adalah satu panduan ataupun satu peraturan agama
untuk dapat mencapai kebenaran. Kegagalan berarti hukuman ataupun kutuk. Tapi anugerah berbeza. Anugerah berbeza. Anugerah adalah bukan apa yang kita buat untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan buat untuk kita. Itu anugerah. Sebab dia satu pemberian. Okay? So kita lihat ada slide yang saya akan tunjukkan kepada kita. Kita boleh lihat itu di sana. Saya buat perbandingan di sana. Ada perbandingan di sebelah kiri saya Taurat dan di sebelah kanan saya anugerah. Seperti yang kamu lihat di dalam slide itu. Dua jalan untuk dibenarkan ataupun mencapai kebenaran. Dua jalan untuk dibenarkan, justified ya, ataupun mencapai kebenaran. Yaitu satu dalam Roma 10 ayat 5 di bawah Taurat. Musa menulis tentang kebenaran yang berdasarkan pada hukum Taurat. Prinsip hukum Taurat begini, bahwa orang yang melakukan perintah-perintah itu akan hidup olehnya. Itu prinsip Taurat. Okay? Prinsip Taurat adalah orang yang melakukan perintah-perintah itu akan hidup olehnya. Seandainya dia tidak mampu, kematian. Tidak mampu, kutukan. Tidak mampu, hukuman. So, prinsip Taurat, manusia melakukan. Manusia mentaati hukum itu. Tetapi di dalam anugerah, kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 11 itu, di dalam slide kita itu, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. See? Paulus mengatakan bahwa tidak ada, no one, ya, yang dibenarkan, justified, ya, di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu sistem anugerah. Sistem anugerah adalah berdasarkan iman. Iman kepada apa yang Tuhan buat untuk dia. Di dalam Taurat, apa yang orang buat untuk Tuhan. Tetapi sistem anugerah, kamu beriman atas apa yang Tuhan perbuat untuk kamu dan saya. Itu perbezaan dia. Itu macam langit dan bumi, saudara. Kalau kamu perhatikan betul-betul, ya, sistem Taurat dengan sistem anugerah sangat-sangat berbeza. Satu, kamu buat untuk Tuhan. Kamu coba mentaati Tuhan. Tapi dalam satu, Tuhan buat untuk kamu. Sebab itu Roh Kudus tinggal dalam kita, saudara. Oke, kita perhatikan ayat seterusnya. Saya buat perbandingan demi perbandingan. Di dalam Taurat, law itu, Galatia 3 ayat 12, dan hukum Taurat tidaklah berdasarkan iman. See? Jadi tidak boleh kita samakan Taurat dengan anugerah, saudara. Sebab Paulus sendiri mengatakan dalam firman itu, hukum Taurat tidaklah berdasarkan iman. So, apa dasar dia? Ataupun apa konsep dia? Ataupun apa sistem dia? Orang yang melakukannya akan hidup di dalamnya. Jadi maksudnya orang yang dapat melakukan akan hidup. Kalau tak dapat, kematian. So, itu konsep hukum di dalam Galatia 3 ayat 15, hukum Taurat itu. Tetapi kalau kamu lihat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi Paulus menegaskan benda yang sama, berulang, seperti yang kita baca di dalam Galatia 3 ayat 11 tadi. Sekarang di dalam Galatia 2 ayat 16 sekali lagi ditekankan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi macam mana kita dibenarkan? Dibenarkan ini saya mencari terjemahan lain. Maksud dibenarkan ini adalah kamu diisytiharkan menjadi orang benar. Kamu dinyatakan tidak bersalah. Itu maksudnya dibenarkan, justified. Kamu diisytiharkan menjadi orang benar. Kamu diisytiharkan tidak bersalah. Ataupun dalam konsep yang selalu kamu lihat dalam terjemahan adalah dibenarkan. Itu beberapa terjemahan supaya kita memudahkan pengertian kita. Untuk kita dijadikan benar di hadapan Tuhan, perbuatan itu harus datang dari Tuhan. Tidak boleh datang daripada kita. Untuk kita diubah posisi kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang kudus seperti mana firman Tuhan katakan, itu memerlukan seseorang yang sempurna untuk membawa kita ke satu posisi yang membuat kita rasa secure, yang membuat kita rasa aman, ya, rasa selamat dan sebagainya. Oke, mari kita lihat, saya bacakan itu. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Dia tidak kata hanya karena imanmu sendiri, bukan. Kamu mesti lihat perbezaan itu. Iman dalam Kristus Yesus, maksudnya kepercayaan kita kepada Kristus Yesus yang telah melakukannya untuk kita, yaitu dibenarkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan. Oleh karena apa? Perbuatan? Tidak. Oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan ataupun perbuatan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Termasuk Paulus yang begitu giat sekali waktu dia belum mengenal Tuhan. Tapi dia sendiri sudah melihat, matanya terbuka, melihat bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. So, saya harap kamu jemaat dapat melihat satu di mana keadaan yang bagaimana satu situasi kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, tapi berusaha gagal. Bila kita sudah sampai tahap letih dan lesu, itulah permulaan baik untuk kita menghargai anugerah. Sebab anugerah adalah bukan datang daripada kita lagi, tetapi anugerah adalah datang daripada Tuhan yang membantu kita, menolong kita. Itu maksudnya anugerah, ya. So, mari kita lihat lagi seterusnya. Saya bagi perbandingan di dalam slide itu. Di dalam law ataupun di dalam Taurat, Roma 4 ayat keempat, Paulus memberikan satu perumpamaan tentang orang yang bekerja dan tidak bekerja. Yang bekerja ini maksudnya perbuatan manusia itu, ya. Roma 4 ayat yang keempat, kalau ada orang yang bekerja, upah dia ataupun gaji dia tidak diperhitungkan sebagai hadiah, bukan sebagai gift, bukan sebagai pemberian percuma, bukan. Itu memang hak dia. So, dalam konsep Taurat itu, kalau kamu bekerja, kamu dapat mentaati Taurat, kamu akan mendapat berkat, kamu akan mendapat kebaikan, kamu akan mendapat perkenan Tuhan kalau kamu dapat mentaati Taurat. Tetapi kalau kamu tidak, sepertinya yang dia kata tadi, kamu akan mati, kamu akan dihukum, kamu akan dibakutuk. So, prinsip Taurat adalah kamu mesti bekerja, kamu buat, kamu dapat. Kamu gagal, kamu tak dapat. Mudah kita paham ini. Kamu pergi kerja, kamu dapat gaji. Tak pergi kerja, tak ada gaji. Ya. Tapi dalam Roma 4 ayat kelima, sebelah-sebelah, ya. Roma 1 ialah Roma 4 ayat 4, sebelah dia adalah Roma 4 ayat 5. Di bawah anugerah. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ini siapa yang bekerja? Tuhan bekerja untuk kita. Dia melakukannya untuk kita. Sebab itu Paulus buat perbandingan. Satu, kamu bekerja. Yang kedua dalam Roma 4 ayat 5, kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, yaitu Yesus, yang membenarkan orang durhaka, imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. So, itu konsep macam langit dan bumi seperti yang saya katakan tadi. Konsep atau sistem Taurat sangat berbeza dengan sistem ataupun konsep anugerah. Satu bekerja, kamu. Yang satu tidak bekerja. Siapa yang bekerja? Tuhan bekerja untuk kita, yang membenarkan kita. Jadi kepercayaan kita kepada apa yang Dia perbuat itu, itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Melihat di sana, imannya ataupun kepercayaannya diperhitungkan menjadi kebenaran. So, kita lihat lagi yang terakhir. Yang terakhir, anugerah. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan ke-9, ayat yang biasa kita dengar. Sebab karena kasih karunia atau anugerah, kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh anugerah, oleh pemberian. Siapa yang bekerja? Tuhan Yesus, ya. Diselamatkan oleh iman. Dan sekali lagi dikatakan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tetapi apa? Pemberian Allah, gift. Saya memberikan satu dengan percuma, itu dipanggil pemberian, ya. Kalau kamu beli satu barang, itu bukan namanya gift ataupun pemberian percuma, bukan. Itu kamu beli, ya. Ada beza. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ayat ke-9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So, apabila kita melihat apa maksud anugerah ini, langsung kita tidak akan bangga dengan diri kita. Sebab sebelum itu kita sudah berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi kita gagal dan gagal
Dan sebab itu kita tidak perlu memegahkan diri, sebab yang dapat membuat itu adalah Tuhan semata-mata. Sebab itu dalam ayat 9 itu dia kata macam seperti memberikan kita amaran, jangan ada orang yang memegahkan diri ataupun yang menyombongkan diri. Itu bukan pekerjaan kamu tuh. Pekerjaan siapa? Mungkin kita dalam pikiran kita tertanya-tanya, pekerjaan Yesus. Apa yang dibuat di kayu salib apabila dia kata sudah selesai, itu adalah penebusan yang sangat bernilai. Jadi saya harap kita dapat melihat satu perbezaan yang begitu ketara di antara Taurat dan juga anugerah. Oke, dalam firman Tuhan yang terakhir di sana dalam Roma 3 ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan kerana iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Paulus sangat yakin. Ingat, jangan lupa Paulus berasal daripada orang Israel, seorang yang begitu giat sekali dengan hukum Taurat. Kamu boleh baca tulisan dia. Dia katakan dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercela. Tidak bercela maksudnya bukan dia tidak pernah gagal. Sebab dalam Roma 7 tu dia beritahu kegagalan dia dalam mentaati Taurat. Tidak bercela tu semangat dia, keinginan dia yang berkobar-kobar untuk mentaati ataupun melakukan semua yang dituntut oleh hukum Taurat. Pada akhirnya dalam Roma 7 itu kamu dapat melihat pergumulan dia. Begitu terdesaknya dia melihat kondisi dia, posisi dia yang tidak mampu untuk mentaati Tuhan. Dia ada keinginan, tapi setiap kali dia ingin melakukan yang jahat yang dia buat. Keinginan yang baik itu tinggal keinginan saja. So, sebab itulah Paulus kata kami yakin. Saudara, bila orang sudah yakin, sebab ada satu hal yang sudah dilalui, sebab itu dia katakan karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Setiap kali kamu melihat konsep iman yang dikatakan oleh Paulus di sini, yaitu adalah kepercayaan kita kepada Kristus, apa yang sudah dia buat, bukan apa yang kita buat untuk dia, bukan. Tapi jangan juga kata, pasal kalau macam itu kita tidak buat apa-apa. Setelah kita diselamatkan, kita akan buat sesuatu. Tapi sebelum kita dalam diselamatkan, buat sesuatu tidak ada nilai. Setelah kita diselamatkan, itu adalah hasil daripada apa yang Tuhan sudah ubah dalam hidup kita. Jadi kita harus dapat bezakan di antara keselamatan juga dengan upah. Upah kita mesti lakukan, tapi keselamatan dulu, barulah kita mengerjakan keselamatan. Dia bukan mengerjakan keselamatan untuk diselamatkan, tidak. Dia mesti dalam urutan yang betul. Kita mesti diselamatkan dulu. Setelah kita diselamatkan, baru kita bekerja. Oke, jadi itu yang dikatakan firman Tuhan, mengerjakan keselamatan. Jadi dia tidak boleh nomor 2 bagi nomor 1. Dia nomor 1 keselamatan diikuti oleh buah-buah pelayanan ataupun buah-buah keselamatan. Oke, so saya harap sedikit firman Tuhan ini yang saya bawa perbandingan di antara Taurat dan anugerah dapat membuka pengertian kita. Jadi mungkin kita tertanya-tanya juga, Pastor, bukankah itu tidak ada kaitan dengan saya? Sebab ini Taurat diberikan hanya untuk orang Israel. Mungkin dari satu aspek kamu betul, tapi dalam satu aspek kita tak boleh lupa, kita mungkin bukan berasal daripada Israel dan dituntut untuk mentaati Taurat masa itu. Tapi jangan lupa, kita dalam posisi yang sama seperti orang Israel. Kita adalah orang yang berdosa daripada keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita dalam posisi yang berdosa. Di bawah dosa, bila kita jatuh dalam dosa, maksudnya di bawah penghukuman, di bawah penghakiman, membawa perpisahan di antara Tuhan dan kita, terputus. So, itu satu hal yang kita tak boleh lupa, bahwa walaupun mungkin secara spesifik kita tak ada kaitan dengan hukum Taurat sebab kita bukan orang Israel, tapi kita lupa bahwa kita juga berasal daripada keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita tetap perlu diselamatkan, tetapi bukan daripada hasil pekerjaan kita ataupun berusaha untuk mentaati seluruh perintah itu. Nah, setelah kita menjadi orang percaya, ini satu yang menyedihkan yang saya lihat di dalam gereja. Saya selalu lihat bagaimana orang Kristen menjadi letih dan lesu dalam dia coba untuk menyenangkan Tuhan, berusaha. Saya tekankan berusaha, sebab dia datang, dia tak sedar dia datang daripada tekad dia datang daripada sumber dia lupa bahwa dia perlu bergantung pada anugerah. Tuhan menyelamatkan dia oleh anugerah. Dalam perjalanan iman dia juga harus anugerah, dan akhir hidup dia juga dia harus bergantung pada anugerah.
Dia tak boleh permulaan dia diselamatkan anugerah, tengah-tengah dia pakai tekad, pakai usaha, pakai diri dia sendiri, dan akhirnya dia letih lesu, burn out dan sebagainya. Kita harus paham konsep itu, bahwa dalam kita mengikuti Tuhan, jangan pernah percaya pada diri sendiri. Jangan pernah anggap kita sudah banyak tahun kita mengenal Tuhan. Jadi kita rasanya tak sedar kita mula ada satu tekad, tapi masalahnya datang daripada kita, dia bukan datang daripada Roh Kudus. Sentiasa kita merendahkan diri kita. Tuhan, saya tidak mampu. Kalau Tuhan tidak campur tangan, kalau Tuhan tidak ubah hidup saya, kalau Tuhan tidak ubah pikiran saya, Tuhan tidak ubah tingkah laku saya, Tuhan tidak beri saya kekuatan, saya tak akan dapat mengikuti apa tuntutan firman-Mu. Jangan lupa, penyanyian baru tuntutan dia jauh lebih tinggi daripada penyanyian lama. Kenapa penyanyian baru lebih tinggi tuntutan dia daripada penyanyian lama? Sebab Roh Kudus dalam kita yang akan melakukannya bagi kita. So, dalam penyanyian lama, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Senang. Tapi dalam penyanyian baru, kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Tuntutan itu lebih tinggi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi di dalam penyanyian lama. Tapi di sini lain. Kasihi musuhmu, doa untuk musuhmu, berbuat baik untuk musuhmu, berkati musuhmu, dan jangan mengutuk. Dalam Lukas. Semakin kamu melihat, semakin tinggi tuntutan perjanjian baru, karena bukan kita yang melakukannya, tapi Roh Kudus di dalam kita. Izinkan dan beri kebebasan dan beri ruang untuk Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kita, sehingga kita dapat melihat bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan bukan pekerjaan kita. Jadi tidak perlu kita bangga, tidak perlu kita anggap karena hasil usaha saya maka saya sudah sampai tahap ini. Tidak. So, sedikit daripada firman Tuhan yang saya kongsi untuk kita pada hari ini, supaya kamu dapat melihat sedikit perbandingan di antara Taurat dan anugerah, satu sistem ataupun satu konsep yang sama sekali berbeza untuk mencapai kebenaran. Jadi sedikit daripada ini akan memberkati kita, dan saya harap jemaat boleh mendapat sesuatu yang baik daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk masa ini. Ajar kami Tuhan, mungkin tanpa sadar kami setelah menjadi orang percaya, kami jatuh dalam sistem yang lama. Sebab sistem yang lama adalah manusia sepenuhnya cuba ataupun berusaha mentaati hukum ataupun firman Tuhan yang kudus itu, yang benar dan baik itu. Tapi hakikatnya kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa tetap ada kelemahan, ketidakmampuan, kekurangan. Jadi ajar kami apa maksudnya anugerah itu Tuhan, supaya kami benar-benar menghargai, benar-benar mengerti betapa kami sangat perlu 100% bergantung kepada Engkau. Sebab anugerah adalah pemberian, dia bukan diusahakan, dia bukan pekerjaan kami. Berkati jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.